Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah ngaji rutin setiap Kamis pagi ba'da subuh di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita ngaji, kita niat terlebih dahulu sebagaimana yang dijodohkan oleh para aulia, para wali-wali Allah, orang-orang soleh dan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan niatan kita ngaji ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hadiahkan pahala ngaji ini kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, saudara kita, jemaah kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, kuburannya dijembarkan oleh Allah, diterangi oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jinan, aman dari mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup dan saudara kita yang masih hidup, tetangga kita, semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dengan panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah wa khairat dunya wal akhirah. Sallallahu soleh. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sahibul ma'arif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah. Masih melanjutkan tentang bab sholat jamaah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas jamaah yang banyak itu lebih afdol daripada jamaah yang sedikit. Di antaranya yang pertama yaitu idakan tidul jamaah qalilan ta'aqqal bi ghiyabihi, apabila sholat jamaah tersebut yang sedikit bisa hilang alias tidak dilaksanakan sholat jamaah dengan tidak adanya seseorang tokoh agama atau imam yang tidak hadir, maka tidak didirikan sholat berjamaah. Maka jamaah yang sedikit tersebut meskipun hanya 2 orang itu lebih afdol dibandingkan sholat jamaah yang jumlahnya banyak. Yang kedua, idakan imam jamaah kasih fasik. Yang kedua, apabila sholat jamaahnya itu banyak akan tetapi imamnya fasik.
maka sholat jamaah dengan jamaah yang sedikit itu lebih afdol dibandingkan sholat jamaah yang banyak tapi imamnya fasik. Yang ketiga, tidak ada imam jamaah kasir sahibul bid'ah. Apabila imamnya itu dengan jamaah yang banyak, makmum yang banyak, akan tapi imamnya itu ahli bid'ah, beda aliran, wahabi, LDII dan lain sebagainya, maka jamaah yang sedikit lebih afdol dibandingkan jamaah yang banyak. Akan tetapi imamnya atau jamaahnya tersebut golongan lain. Yang keempat, tidak kalah imam jamaah kasir mukhalif madhab. Apabila jamaah yang banyak itu imamnya beda madhab dengan kita, maka jamaah sedikit yang kita lakukan meskipun sedikit tapi madhabnya sama itu lebih afdol dibandingkan dengan jamaah yang banyak. Akan tetapi beda madhab itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan yang kelima, yaitu idza kana imam jamaah al-kasir sari'ul qira'ah wal ma'mum baqi'an. Jika keberadaan imam yang mengimami sholat berjamaah yang banyak makmumnya, sari'al qira'ah, bacaannya itu baca cepat, imamnya bacanya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan semacam itu. Kemudian ada jamaah yang lain, yang jamaah sholat jamaah lain, imam lain, akan tapi jamaah yang sedikit. Wal makmum baqi'an, sedangkan makmumnya itu bacaannya itu apa? Lambat karena dijaga makhrajul hurufnya, terus panjang pendeknya dijaga, maka jamaah yang sedikit tersebut lebih afdol dibandingkan jamaah yang makmumnya banyak. Yang keenam, idza kana jamal qalilan tusalli fi waqtil fadilah. Jika ada seseorang yang menjalankan sholat berjamaah, akan tetapi jamaahnya sedikit dan dia melakukan sholat jamaah tersebut di waktu fadilah, waktu yang utama. Waktu utama itu bagaimana? Yaitu di awal waktu dengan adzan sholat baru dikumandangkan adzan sholat, baru dia langsung melaksanakan sholat. Habis ada dia langsung sholat, itu waktu fadilah, waktu yang paling afdol. Akan tapi kalau melakukan sholat jamaah di waktu utama tersebut setelah adzan, biasanya yang sholat cuma sedikit. Nanti 1 jam lagi sholatnya itu kalau 1 jam lagi jamaahnya banyak, yang jadi makmum banyak. Bagaimana? Maka sholat jamaahnya sedikit di awal waktu tersebut lebih afdol dibandingkan sholat berjamaah yang makmumnya banyak. Paham ini? Yang ketujuh, yang terakhir, idza kana jama'al qalil tusalli fi adillah subhata fi. Jika keberadaan sholat berjamaah yang makmumnya hanya sedikit dilaksanakan di tempat yang mana tanahnya tersebut bukan tanah subhat, bukan tanah subhat, bukan tanah hasil rampasan, ya, bukan tanah milik orang lain kemudian digusur digunakan untuk tempat kerja atau apa, untuk kita sholat di sana, ya, maka itu tempat subhat. Nah, apabila ada seorang itu melaksanakan sholat jamaah tapi jamaahnya sedikit, tapi yang digunakan untuk sholat berjamaah tersebut, tempat tersebut, musola tersebut, masjid tersebut adalah tempat dari hasil yang tidak subhat. Di tempat lain, di sampingnya ada masjid atau ada sebuah tempat di mana di situ didirikan sholat jamaah, tapi makmumnya banyak, ratusan bahkan ribuan. Bagaimana? Maka afdolannya yang paling afdol yaitu sholat di tempat meskipun jamaahnya sedikit, tapi tempatnya tersebut tidak subhat. Paham ini, ya? Itu dari segi keafdolan sholat berjamaah. Afdol jamaah yang sedikit itu lebih afdol dibandingkan sholat jamaah yang makmumnya banyak dalam 7 perkara tersebut. Baik, kita sampai pada syurutus sihhatil qudwah. Syarat sah seorang makmum mengikuti imam.
Sekali lagi, syarat-syarat makmum mengikuti imam. Yang pertama, alla ya'mal makmum butlana sholatil imami bi hadatsin aw ghairi. Yang pertama, hendaknya makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam bihadasin, dengan sebuah hadas kecil maupun hadas besar, au ghairi, atau yang lainnya. Contohnya bagaimana? Contoh, imamnya itu sebelum adzan zuhur misalnya, dia berada di masjid tidur, ya, atau ketika berada sebelum datang ke masjid dia itu duduk depan rumahnya, di teras rumahnya atau jagongan. Ketika jagongan tersebut batal wudhunya, mungkin dia itu kentut dan sebagainya. Ketika dengar adzan, dia langsung masuk ke masjid. Masuk ke masjid dia jadi imam. Nah, syarat sahnya seorang makmum mengikuti imam, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam karena dia memiliki hadas. Kalau makmum tahu, loh, imam itu kok jadi imam, padahal tadi kentut, padahal tadi sudah bersentuhan dengan perempuan, batal sholatnya, kok jadi imam, padahal kok tidak wudhu, bagaimana? Maka makmum tidak sah mengikuti sholat dengan imam. Paham ini? Syarat yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam karena adanya hadas, memiliki hadas. Kemudian apalagi contoh yang lain, imamnya memakai baju yang najis. Contoh misalkan imamnya sebelum melaksanakan sholat dia tidur mungkin di teras masjid sambil nunggu adzan sholat. Ketika sudah dikumandangkan adzan, dia bangun dari tidurnya, yang mana tadi dia tidur mungkin di serambi masjid atau di sekitar masjid, dia tidurnya terlentang, melumah, apa sih itu? Maaf, keluar air liur, alias ngiler. Ketika dengar suara Allahu Akbar, kaget. Disangkul ke bajunya, ya, atau gini. Langsung dilap ke bajunya sudah. Habis itu wudhu, kemudian masuk ke masjid menjadi imam. Kita tahu dia tadi itu apa? Ngiler. Dan ngiler itu hukumnya apa? Najis. Kemudian diusapkan ke baju dan bajunya dibuat sholat. Kita tahu, tidak sah sholatnya ini. Bagaimana? Nah, syaratnya makmum tidak mengatakan, kalau kepingin sah tidak mengetahui apa batalnya sholatnya imam dengan hadas atau dengan najis. Hadas mungkin tadi memiliki hadas kecil, atau najas itu sebuah najis, bajunya kena hilang ataupun ada darahnya dibuat sholat. Ya, kita tahu najis, tidak boleh digunakan sholat. Maka bagaimana? Maka tidak sah kalau kita menjadi makmumnya. Terus bagaimana? Ya sholat sendiri. Dan imamnya diingatkan, maaf, imam, sholat jenazah bukan sah. Kenapa? Karena baju sampean sudah najis. Paham ini ya? Yang kedua, syarat daripada sahnya seorang makmum mengikuti imam, Allah yang taqaddamal makmum wujubu qada'i sholatil imam. Hendaknya makmum tidak meyakini imam wajib mengkodok sholatnya. Saya ulang, syarat kedua daripada sahnya seorang makmum mengikuti imam, yaitu makmum tidak meyakini sholatnya imam itu wajib dikodok. Contohnya bagaimana? Contoh misalkan imamnya itu terkena luka, borok, ya, sudah. Contoh misalkan di tangan sini, entah itu habis kecelakaan
terkena air panas atau apa namanya kejatuhan kena api sehingga apa? Melepuh, borok misalnya. Sehingga dia diperban. Kalau diperban diangkat sobat kemudian diperban. Ketika diperban tersebut luka contohnya apa? Hanya ukuran 4 jari misalkan lebarnya. Tapi diperban lebih dari 4 jari. Bisa jadi 1 jengkal atau 1 lengan ini apa? Diperban. Karena tidak boleh kena air sudah. Lalu dia wudhu basuh hanya sehat saja dibasuh. Yang ini kan tidak boleh terkena air. Tapi batas perbannya tersebut melebihi batas. Yang mana perban tersebut hukum memakai perban yang pada luka dan ukurannya lebih besar ya dibandingkan luka yang digunakan tersebut, maka dia ketika sehat wajib mengkodok sholatnya. Dia jadi imam, kita sholat belakangnya. Loh, imamnya ini bagaimana? Maka sholat yang saya lakukan tersebut karena imamnya wajib mengkodok, kita tidak boleh menjadi makmumnya. Harus sholat sendiri atau buat jamaah yang lain. Paham ini? Di dalam hukum perban tersebut ada 2 hal yang harus kita ketahui. Apabila seseorang tersebut terkena luka, sebelum dia terkena luka, dia itu memiliki wudhu. Habis itu diperban. Ukuran lukanya lebih sedikit saja, hanya sedikit saja. Berapa senti sudah? Hanya sedikit. Habis itu dia wudhu, kemudian dibasuh yang sehat saja. Ini kan lukanya di sini tidak kena luka, dibasuh kasih air. Habis itu, habis kasih air, ini kan tidak terkena air karena ada luka. Dihanui. Habis itu apa? Tayamum lah sebagai ganti daripada anggota tubuh yang tidak terkena air di tangan ini. Tayamum, sudah. Ketika tayamum di taruh di atasnya. Nah, ini lukanya apa? Sudah dilanjutkan wudhu. Air, masuk kotor lagi sholat. Apakah dia wajib kodok? Tidak wajib kodok, karena dia ketika menaruh perban dalam keadaan memiliki wudhu dengan syarat perbannya ukurannya sesuai dan kita melebihi batas. Lebih sedikit tidak masalah. Paham ini? Lain halnya kalau dia itu naruh perban meskipun lebih sedikit, hanya sedikit, tapi dia itu menaruhnya sebelum memiliki wudhu, maka wajib mengkodok ketika dia sudah sembuh. Atau dia itu memiliki wudhu, kemudian diperban lebih besar dibandingkan lukanya. Lukanya di sini perban, sehingga di sini tidak kena air. Bagaimana? Wajib mengkodok sholatnya. Meskipun ketika menaruh perban, dikasih perban, dia sudah memiliki wudhu. Paham ini? Atau begini, ya, ketika dia itu terkena luka, mungkin dia itu habis ngupas buah, tangannya terkena pisau, hanya ditutup dengan perban atau handiplas. Dalam keadaan wudhu, dia itu menghandiplasnya tersebut. Bagaimana sholatnya? Maka sholatnya kalau lebih dari batas ukuran lukanya tersebut, maka wajib mengkodok. Kalau pas tidak wajib mengkodok. Paham ini ya? Nanti ketika habis sholat dia batal wudhunya. Nah, beda lagi pembahasannya. Insya Allah akan kita bahas dalam bab wudhu nanti. Di antaranya sahnya wudhu tidak boleh ada penghalang yang masuk, yang mana air tersebut menghalangi masuk kepada kulit. Di antaranya handiplas. Dan itu tidak masuk karena ada pelekatnya tersebut, ada limnya. Air tidak bisa masuk. Maka sholatnya seseorang
Ketika wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Paham ini kan? Itu syarat yang kedua daripada syarat sahnya seorang makmum mengikuti imam. Yang ketiga, anda yakunul imam makmuman. Hendaknya keberadaan imam tidak menjadi makmum juga. Contoh, imam makmum. Habis itu ada orang sholat, nepuk dia, benar dia itu makmum. Maka sholat makmum yang kedua ini tidak sah. Kalau ini menjadi makmum, kecuali si makmum ini membatalkan sholatnya dengan apa? Imam dan dia niat sholat sendiri, maka sah sholat makmumnya ketika tersebut. Paham ini kan? Sebelum saya lanjut, mungkin buatan sifatkan hukum. Ustaz, untuk membedakan tadi ya, kita tidak lebih afdal bahwa di suatu masjid yang sedikit orangnya, tapi yang dikhawatirkan berkurang waktunya dibandingkan dengan yang banyak. Itu kita itu menilainya dari sisi mana? Kan agak susah gitu. Jadi misalkan kita datang di suatu daerah, kalau memang di lokasi yang kita biasa sholat itu kita tahu kita itu mengkiblat kemana atau di masjid yang sudah biasa kita tahu. Bagaimana mengetahui hal-hal seperti itu? Di sini disebutkan tadi itu penjelasannya, apabila seseorang itu sholat berjamaah sedikit lebih afdal dibandingkan sholat berjamaah yang banyak, apabila dia itu tahu ya, apalagi yakin beda pemahaman. Tapi kalau kita seperti tadi itu dan ditanyakan, kita nggak tahu ini sama dengan kita apa enggak. Nah, anggap itu sama dengan kita, maka sholat kita. Tapi kalau kita tahu ya, lain halnya tahu sama nggak tahu. Kalau tahu, mending sholat jamaah sendiri, meskipun 2 orang saja. Isnan wa hukum jamaah, 2 orang dan sebagainya dianggap berjamaah. Soalnya saya pernah safar masuk ke suatu masjid, kemudian ya kita sholat sama-sama kena rombongan. Setelah itu kita keluar, orang itu membersihkan yang kita sholati tadi, segera di pel itu bagi mereka sholat di situ atau berada di situ. Terus kemudian disampaikan bahwa itu alirannya beda dengan kita. Nah, sholat kita itu sah atau afdal atau gimana gitu? Kalau sholat yang kita lakukan meskipun dengan mereka itu sah-sah saja, tapi afdalnya enggak dapat afdalnya. Iya, kan bahasa kita gampangannya gitu. Pokoknya podo Islami, podo syahadat, nyembah Gusti Allah, ya, ngakui Muhammad sebagai nabinya, rasulnya, meskipun beda pemahaman, sah. Tapi dari segi keafdalannya beda lagi. Jadi seperti itu. Lain halnya kalau kita itu meyakini golongan ini dikatakan oleh para ulama dan hasil Al-Qur'ani mengatakan bahwasanya ini bukan termasuk Islam, ini sudah termasuk murtad kafir. Meskipun backgroundnya Islam, terus kita sholat dalam kita ya tidak sah. Kalau tahu berarti. Kalau tahu, lanjut saja. Lanjut kali. Maaf, kami mau menanyakan masalah bermakmum. Bagaimana bermakmum yang baik ini sementara banyak terjadi makmum itu enggak sementara imam kan diikuti. Satu. Yang kedua, kalau kita sholat itu istilahnya merem, katanya makruh. Kalau nggak merem kan gantung dengan yang sebelah. Kalau kalau gantung. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa imam itu diikuti. Apakah kita tuh wajib pada rukuk sujud itu harus 3 kali bacaan rukuk sujud, misalnya subhanallah rabbil azim. Sementara imam yang sudah sami Allah, kita baru baca nutup-nutupnya lagi gitu sampai 3 kali apa harus.
akhirnya kan terpondal-pondal sholatnya. Pondal-pondal selalu begitu. Terus tidak mengikuti imam ya. Yang mengikuti imam. Terus yang kedua, otomatis di sini karena kita itu meremnya itu katanya makro, ini kan terlihat terus. Nah ini kan sebelahnya ini seperti misalnya saya lah tersambung terus. Ini bagaimana hukumnya kalau yang seperti itu bagaimana? Makmum khususnya. Yang pertama mengenai sholatnya makmum yang hampir ketinggalan dengan gerakan imam. Apakah wajib disempurnakan 3 kali? Tidak wajib. Meskipun 1 kali tidak apa-apa. Meskipun tidak doa pun ketika sujud tidak apa-apa. Karena doa di dalam wiridan ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal semuanya itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya Fatihah, takbiratul ihram, ya. Kemudian apalagi rukun-rukunnya niat, salam, tahiyat akhir, ya kan jadi semuanya tidak apa-apa ditinggalkan. Kalau imamnya cepat, ya sudah kita mampunya 1 kali tidak apa-apa, sudah tinggalkan sudah, cukup 1 kali saja. Jangan 1 kali dan baca pun cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak apa-apa meskipun tidak baca dan sah sholatnya. Paham ini? Kalau itu dikerjakan setiap hari begitu, sementara kita nggak bisa negur. Jadi bagaimana hukumnya ini yang makmum ini, kemudian yang selalu gagal ini? Oh ya. Dari segi keafdolannya jadi itu ya, bicara dari segi keafdolannya, mending sholat berjamaah sendiri. Jadi aja sama yang lain, karena kita sudah nasihati, kok si pancet saya imam bikin tambeng, bagaimana? Sudah sholat jamaah sendiri aja. Kalau misalkan terjadi fitnah, sudah sholat jamaah di rumah sama keluarga. Amin. Yang namanya kedua mengenai sholat berjamaah, sholat merem atau apa? Membuka pandangan. Ya. Yang paling afdal yaitu membuka pandangan dan arahnya ke tempat sujud. Ya, itu yang paling afdal. Kata Imam Ghazali beliau mengatakan dibahas mendetail ada dua keadaan. Apabila dia itu lebih khusyuk melihat ke arah sujud, ya, dengan membuka pandangan, maka itu lebih afdal dibandingkan merem. Tapi merem dia itu lebih khusyuk, tidak terganggu dengan kanan kirinya, bagaimana? Maka merem lebih afdal dibandingkan melek. Jadi semacam itu. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Teman-teman, tapi muktamad ya, Munawan mengatakan juga membuka pandangan itu lebih afdal. Selama kita mampu. Kalau tidak mampu, misalkan kita sholat Allahu Akbar, digudung di kacanya gini. Ketika sholat, Allahu Akbar. Ketika rukuk, teman kita di bawah. Nah, kan ganggu konsentrasi. Pejamkan saja. Nah, kalau kita bisa bisa mengelak ya, fokus dengan ibadah kita, gak keganggu. Nah, itu lebih afdal dibandingkan memecahkan. Teman-teman, sabun. Kalau lanjutkan, syarat sahnya makmum mengikuti imam. Yang keempat, alla yakunal imamu ummiyan. Hendaknya keberadaan imam tersebut bukan ummi. Apa ummi? Ummi di sini dibahas panjang. Ummi itu kurang fasih. Ya, kurang fasih di dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Ada yang parot, ada alghot, ada atam-tamah. Tidak kapas ya, kalau kapas kalau bahasa kita kan. Ada misalkan seharusnya membaca ihdinas shiratal mustaqim. Ini bukan ihdinas shiratal mustaqim tapi ihdinas shiratal muttaqin. Nah, apakah ada di daerah-daerah pinggiran banyak semuanya? Atau al-ghos, apa al-ghos? Seharusnya setelah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan alhamdu tapi alhamdulillah pakai ha. Sudah diajari ha, alhamdu kan banyak di masyarakat. Atau tam-taman, apa tam-taman? Mengulang-ulang huruf ta. Seharusnya an'amta
an'amtata atau am'amta, itu tidak tepat. Ya, bagaimana? Maka kalau makmum tahu imamnya semacam itu maka tidak sah sholatnya. Sholatnya siapa? Makmum yang imam. Tergantung. Kalau dia itu memang sudah berusaha sepat ke umum, maka sah sholatnya. Yang makmum ini tidak sah. Tapi akan tetapi kalau sholatnya makmum ambil imam yang bodoh, sama-sama gak pas, ya, gak fase, dicari yang paling fase antara keduanya ini mana? Yang A misalnya, maka yang A berhak menjadi imam, walaupun ada luputnya dibandingkan yang B. Kalau yang B jadi imam, luputnya luwe akeh daripada yang A. Paham ini? Paham ini? Itu anda yang kuna umiyan dan kemudian makmum. Keberadaan imam itu bukan umi, yaitu orang yang kurang pas di dalam bacaan Fatihah. Yang kelima, yang terakhir daripada syarat sahnya makmum mengikuti imam, an la yaqtadiya rajulu bi imra'atin aw unsa. Hendaknya seorang laki-laki tidak menjadi makmum dengan seorang imam perempuan atau unsa. Apa unsa? Bencong. Yang maksud bencong di sini adalah seorang laki-laki, seseorang manusia yang memiliki dua alat kelamin. Jangan dikatakan, oh, orang itu memiliki dua kelamin. Oh, ada. Apalagi nanti di akhir zaman itu banyak satu orang laki-laki, seorang manusia memiliki dua kemampuan. Maaf sekali lagi maaf. Kemampuan depannya itu ada yang perempuan, ada yang punya laki-laki. Itu ada. Dan ulama fikih sudah membahas. Paham ini? Mengetahuinya itu loh. Kenapa? Mengetahuinya itu. Ya orang pribadi ya maksudnya. Kalau yang jamaah ya kita tidak tahu ya sudah tidak apa-apa. Jadi semacam itu. Nah, tapi dibahas oleh para ulama. Gambarannya suwarul lati tasiru fihal qudwah. Gambaran sahnya seorang makmum mengikuti imam ada 5. Saya ulang. Gambaran seorang makmum mengikuti imam dan dikatakan sah oleh agama itu ada 5. Yang pertama, qudwatur rajuli birrajuli. Seorang makmum laki-laki mengikuti imam lanang, maka sah salat jamaahnya. Yang kedua, qudwatu imra'atin birrajulin. Seorang makmum perempuan mengikuti imam laki-laki, maka sah. Yang ketiga, qudwatul unsa birrajulin. Makmumnya seorang banji memiliki dua kelamin mengikuti imam seorang laki-laki. Yang keempat, qudwatu imra'atin bi khumsa. Seorang makmum perempuan mengikuti imam yang banji memiliki dua alat kelamin. Dia jadi imam, perempuan jadi makmum. Yang kelima, yang terakhir, qudwatu imra'atin bimra'atin. Makmumnya seorang perempuan mengikuti imam yang imamnya tersebut perempuan. Maka 5 keadaan ini dihukumi sah sholat jamaahnya. Paham ini? Suwarul lati la tasihu fihal qudwah. Gambaran yang mana tidak sah seseorang itu menjadi makmum pada seorang imam itu ada 4. Kebalikan daripada 5 tersebut. Gambaran seseorang tidak sah seorang makmum mengikuti imam dalam 4 keadaan. Makmum tidak sah sholat jamaahnya karena mengikuti imam. Imamnya bagaimana? Ada 4 keadaan. Yang pertama, qudwatur rajuli bimra'atin. Seorang makmum laki-laki mengikuti imam perempuan. Imam wedok, makmum lanang nggak sah. Paham ini ya? Tetap lagi di depan. Yang kedua,
qudwatur rajulin bi unsa. Seorang makmum laki-laki mengikuti imam yang banji. Kenapa kok tidak sah? Ihtimali qaulil imam imro'atan. Karena kemungkinan ketika dia jadi imam, seorang banji tersebut makmumnya laki-laki, kemungkinan di tengah-tengah sholat yang berfungsi kelamin perempuan, maka tidak sah seorang yang banji tersebut menjadi imam. Paham ini nggih? Ya. Jadi seorang yang banji itu ada kalanya, kadang ada yang ada tempo, ya, ada yang tempo dalam dalam satu pekan itu 2 kali berfungsi kelamin laki-laki. Setelahnya itu perempuan yang berfungsi. Nah, bagaimana hukumnya dia? Ketika dia berfungsi, sekarang fungsinya mana? Yang laki, maka dia dihukumi laki-laki. Sekarang fungsi apa? Perempuan, karena dia mengeluarkan darah bulanan, darah haid, maka dia dihukumi perempuan. Yang ketiga, qudwatul hamsa bi imra'atin. Seorang makmum yang banji mengikuti imam perempuan, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Ihtimalil qaulil makmum rajulan. Karena kemungkinan ketika dia menjadi makmum, dia itu yang berfungsi kelamin laki-laki. Ketika sholat, imamnya perempuan, makmumnya banji. Yang berfungsi kelamin si makmum ini waktu itu perempuan. Jadi perempuan sama perempuan dong sah sholatnya. Di tengah-tengah sholat sebelum salam yang berfungsi mana? Yang laki, yang perempuan kelaminnya tidak berfungsi. Kelamin laki yang berfungsi. Bagaimana? Maka tidak sah makmumnya bagi tersebut. Paham ini ya? Yang keempat, qudwatul hamsa bi khamsah, yaitu seorang makmum yang banji mengikuti imam yang banji, foto banji ini, maka tidak sah. Kenapa? Ihtimali ayyakuna imam imra'atan wal makmum rajulan. Karena dikhawatirkan ketika sholat yang terjadi, ternyata imamnya posisinya yang berfungsi dihukum seorang perempuan, sedangkan makmumnya yang berfungsi laki-laki dan dihukumi laki-laki. Jadi perempuan sama laki, jadi apa? Menjalankan sholat jamaah, makmumnya laki-laki, maka hukum sholat jamaahnya tidak sah. Yang sah yang mana? Yang sah yang menjadi imam yang sah. Makmumnya tidak sah. Sekali lagi ini membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah jadi makmum yang dibahas itu apa? Makmum. Paham ini ya? Sebelum saya lanjut, mau cerita-ceritakan Bu? Sampun? Baik, saya lanjut. Surutu sihatil jamaah. Tadi syarat sahnya seorang makmum mengikuti imam. Syarat sahnya sholat jamaah. Tadi kan membahas makmum, ya. Syarat sahnya makmum mengikuti imam kita sudah bahas. Sekarang kita bahas syarat sahnya sholat berjamaah. Syarat sahnya. Al-awwal yang pertama, anda yataqaddamal makmum ala imami fi mawqif. Hendaknya makmum tidak boleh lebih maju daripada imam di tempat, di area dia sholat. Ini imam, ini makmum. Maka makmum ini tidak boleh lebih maju dibandingkan ini imam. Sudah jelas lagi ya? Pahami. Wal afdal, saya baca, wal afdalu lidzakar, yang paling afdal bagi seorang laki-laki yaitu antata'akharu asabiquhu an aqbil imam. Hendaknya jari-jari kaki drijine sikil itu di belakang akhir tumit atau tungkak ini imam, ini makmum. Posisi makmum ini di belakang imamnya bagaimana? Yaitu di belakang tumit, burinnya tungkak. Ini maaf misalkan ini tungkaknya imam sudah, tungkaknya imam. Maka makmumnya berada di belakang sini. Bukan sejajar ya, tapi di belakangnya lebih sedikit
lebih sedikit daripada tumitnya imam. Ta'akhuran yasiron, lebih sedikit. Bihaisu takhruju min maqamil lazim bainama asal min salah satu dirot, dan tidak lebih dari 3 dirok. Aksar min salah satu dirok, lebih dari 3 dirok. 1 dirok itu 4 meter, lebih 4 jari, yaitu setengah meter. Itu 1 dirok. Kalau 3 dirok jadi 1,5 meter. Jarak imam sama makmum, jaraknya itu berapa? Paling afdol dekat, di mana tungkaknya imam apa? Mendapatkan ujungnya jari makmum, dan lebih sedikit ke belakang sedikit, lebih sedikit. Sampai mana ukurannya? Yaitu sampai 3 dirok, yaitu 1,5 meter. Paham ini? Jadi tidak boleh jauh-jauh. Kaifiyatul wukuf di sholatul jamaah. Tata cara aturan seseorang melaksanakan sholat berjamaah. An yaqif fadhakar an yaminul imam. Posisi seorang laki-laki ketika sholat dengan imam itu berada di sebelah kanannya, bukan di belakangnya. Ini paling afdol, yang paling afdol. Jadi imam, ini makmum, bukan di belakangnya, tapi apa? Di sampingnya, sebelah kanan. Paham ini ya? Sudah. Wa idza jaa al-akhar fa an yasarihi. Kalau datang orang lain ikut jamaah juga, an yasari sebelah kiri. Bukan di belakangnya, tapi sebelah kirinya. Paham? Paham deh? Oke. Summa yataqaddam imam. Kemudian imam itu bisa maju. Ketika imam ini makmum dan makmum, ya, yang mana makmum tersebut keduanya mendapatkan belakang tumitnya imam. Maka ketika sudah 2 orang tersebut, imam dianjurkan untuk maju. Ketika imam maju melangkah 1 langkah atau 2 langkah, sudah makmum otomatis kan namanya bolong surat merapat. Paham ini kan? Au yata'akhir wa afdal. Atau kalau imamnya tidak mau maju, makmumnya sadar diri, mundur dua-duanya. Seret, mundur ke belakang 1 langkah, 2 langkah, seret, habis itu tutup. Paham ini kan? Paham ini kan? Baik. Wa yaqifu khalfal imam rijal. Yang berhak berada di belakang imam, yaitu seorang laki-laki. Imam, boleh imam apa? Ulama. Sudah. Kemudian apa? Summa sibyan. Kemudian apa? Anak kan kecil. Summa unsa. Burine kecil apa? Unsa, orang bayi yang memiliki 2 kelamin, bukan bencong-bencongan sing kula kalian panjenengan sempratan dalan-dalan sana niku. Iku asli lanang asli wedok iku. Tapi yang dimaksud oleh agama yaitu seorang yang memiliki 2 kelamin laki-laki sama perempuan, ya, sama-sama berfungsi. Ya, dari itu. Sumber bisa kemudian urutan setelah haji yaitu seorang perempuan di belakang. Paham ini kan? Nah, seperti ini belakang kita. Ya, lebih afdal lagi kalau perempuannya paling belakang. Ada kita dapati sebuah daerah ini sholat masjid misalkan kasih takbir sampai ke depan. Di sini misalnya perempuan, di sini laki, takbir lurus bagaimana? Makruhnya. Paham ini ya? Kalau belakang juga mana belakang kita. Itu aturan dalam agama. Paham ini ya? Baik. Wa taqiful imama niswa wa satahunna.
Itu kalau imamnya laki-laki. Wa taqiful imam niswa wasatahuna. Kalau yang menjadi imam itu seorang perempuan atau wong wedok, ya, salat berjamaah. Bagaimana posisi makmumnya? Berada di sebelah kanan apa sebelah kiri? Maka di sini disebutkan wasatahuna. Makmumnya berada di tengah-tengah, yaitu burine imam persis sejajar. Paham? Paham ini nggih? Kalau lagi sebelah kanan atau sebelah kirinya, ya. Kalau ada orang lagi, imam bisa maju atau apa? Makmum bisa mundur, ya. Atau ini dari keafdalan. Kalau misalkan tidak mau maju, tidak mau mundur, imamnya tidak mau maju, makmum tidak mau mundur karena dua orang menghadap sampai boleh, tidak apa-apa, sah-sah saja. Paham ini nggih? Tapi kalau yang jadi imam itu seorang perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka imam depan, makmumnya di belakang, imam persis, bukan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Jelas ini nggih? Masalah jar. Nah, ini permasalahan. Masalah tentang jar menarik. Kan kadang kita sholat, oh akbar, tarik terus narik, supaya kita apa? Mundur. Nah, itu ada tata caranya. Wahya idza lam yajid musalli sa'atan fi shafi sunnatul jar. Yaitu apabila orang yang sholat, makmum yang baru datang, lam yajid tidak mendapatkan sa'atan fi shaf, keluasan waktu atau tempat di dalam shaf tersebut, sunnatul jar, maka sunnah baginya untuk menarik. Gambarannya bagaimana? Ini. Misalkan imam, ini makmum, belakangnya nggih, sampingnya ada makmum. Ada makmum lagi, otomatis berada di mana? Ada tengah. Kalau mau di sampingnya boleh, tidak apa-apa, tapi tidak. Berada di persis berada imam. Terus bagaimana makmum yang ketiga ini di belakang imam ini? Ya, sholat dewean. Kan makmum kan ya? Maka sunnah baginya menarik siapa? Makmum yang di sebelah kanan, sebelah kiri imam. Tarik pelan-pelan. Paham ini? Tarik pelan-pelan. Pelan-pelan loh Pak. Pun sampai ketika kalau panggil ini langsung tarik digerakkan, taruh masuk ke dalam kanan terluncit, ya, dan semacam ditarik ke belakang. Paham ini? Itu solusi yang pertama. Tahu kalau imam itu tahu ketika sholat, ya sholat. Habis itu ada kayak bayangan, dilihat dari dari tembok atau mungkin temboknya dari keramik, kan mantul lah, ya, mantul namanya. Oh, jamaah. Bagaimana? Imam maju, boleh maju, atau makmum tersebut harus mundur. Lek makmumnya mokong, gak gelem, dituarik ngene lan. Bagaimana? Ya sudah biarkan jamu wis. Semacam itu. Terus kita sholat bagaimana? Di belakang imam. Terserah di belakang imam boleh, atau di sampingnya lagi, ya sebelah kanannya atau sebelah kirinya juga boleh. Ini membahas tentang hukum narik mundur. Paham ya? Atau si makmum dua-duanya ketika tahu ada makmum di belakangnya, si imam mungkin kurang peka dan si makmum itu di belakangnya itu sudah tembok, gak iso maju, nggak bisa mundur. Contoh ya, ini tembok sudah sholat jamaah makmum dua, ini imam. Dan posisinya apa? Di samping sebelah kanan sebelah kiri. Atau makmum lagi mau sholat, tidak bisa si makmum ini untuk mundur karena sementok tembok. Bagaimana? Mungkin imamnya gak peka, gak maju-maju, maka boleh bagi apa? Bagi makmum kasih isyarat, boleh. Jelas ya? Pun sampai dijulem langsung tersyukur ya, malah tidak sah, geger malah tidak jadi sholat.
Jadi semacam itu. Paham ini ya? Dan itu ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat hukum menarik tersebut. Ada 5 syarat. Saya lanjutkan. 5 syarat itu apa? Yang pertama, ayakunal majruru hurron. Hendaknya keberadaan orang yang menarik tersebut hurron, orang yang merdeka, bukan budak. Indonesia tidak ada perbudakan. Nanti di akhir zaman akan kembali seperti zaman dahulu, ada yang namanya perbudakan. Budak bagaimana sih? Misalkan kelompok A sama kelompok B perang. Yang menang kelompok A misalkan. Ada orang yang masih hidup dari kelompok B itu dibawa oleh kelompok A, ya, langsung jadi budak. Budak itu derajatnya, ya, posisinya lebih rendah daripada pegawai atau pembantu. Pegawai pembantu kerja dapat uang, kalau budak tidak dapat apa-apa. Seperti barang di Indonesia tidak ada itu. Tapi nanti di akhir zaman juga seluruhnya ada yang namanya kembali lagi perbudakan. Makanya di dalam fikih itu mesti dibahas budak, sudah dibahas. Kemudian seorang yang memiliki 2 anak kelamin sudah dibahas. Karena nanti itu sudah ada. Ketika sudah ada di tengah-tengah kita sudah tahu hukumnya. Oh, hukumnya ini. Jadi semacam itu. Paham ini ya? Itu yang pertama. Syaratnya orang yang menarik yaitu orang harus merdeka. Yang kedua, adiyakuna ada di soft majrur minhu aktar min isnain. Hendaknya keberadaan jumlah soft kalau mau ditarik tersebut aksar min isnain, lebih dari 2. Lebih dari 2. Imam, makmum sebelah kanan, makmum sebelah kiri. Kalau mau menarik, kalau cuma imam bintang umroh, nggak usah ditarik makmum ini. Kalau ditarik tidak apa-apa. Lebih bagus Anda sebelah kirinya sudah. Oke. Baru kalau ada makmum lagi, baru ditarik. Ya, kita ditarik atau ditepuk, ditaruh tangan kita taruh di pundaknya. Kalau usah ditarik, ditaruh ya di pundaknya. Kasih isyarat. Bagi makmum yang tahu, oh aku bukan mundur ini. Bagi makmum saya nggak tahu, aku sudah tahu nih pembayaran. Mulai nih, nggak ngaji ini. Jadi semacam itu ya. Waktunya habis. Tinggal 3. Nomor 3, ayatuna muwafaqah majrur. Hendaknya orang yang menarik tersebut harus tahu atau mengerti orang yang ditarik tersebut dia itu memang ridho atau mau atau sukarela. Kalau kita tahu tak tarik ini, tapi tak tarik ini gak gelem. Padahal ini pengku, sombong macam-macam, risih lah jotek kacanya kowe, orang penyakit kancane ini. Ya, risih kan ada orang semacam itu. Bagaimana? Enggak usah ditarik orang yang lain aja. Ya, syaratnya menarik orang yang ditarik tersebut ridho atau ngerti ya. Yang keempat, ayatul jaru fil qiyam. Hendaknya ketika menari itu posisinya adalah keadaan berdiri. Ada sampai dalam keadaan rukuk ditarik mundur. Tarik mundur dalam keadaan rukuk kayak apa jadi? Apa itu? Lah apa kayak yang ini ya benar tidak boleh ya. Apalagi sujud ditarik, bukan boleh. Tapi dalam keadaan posisi berdiri. Paham ini nggih? Entah itu ketika baca Fatihah atau ketika iktidal. Pokoknya pas nanti. Yang terakhir, 5, ayatuna ba'da iqrar jar. Hendaknya ketika menarik tersebut setelah takbir ihramnya orang yang ditarik. Sadurunge takbir ditarik ya. Misalkan ketika Allah ditarik, nggak boleh punya haram. Biarkan dulu kalau dia itu tetap Allah Akbar baru ditarik. Kalau ketika Allah terus konsentrasi ambil api ini untuk melepaskan niat Allah ditarik, kasih tahu mbak duduk mana? Ikhlas subhanallah. Lah pada gitu mana ya? Jadi semacam itu. Paham ini nggih? Itu 5 syarat daripada seseorang hukum untuk menarik ke belakang. Amin nggih. Wonten sing ditanggung-tanggung. Bukan, pasti kan begini.
kemudian imam tadi, dari imam itu laki-laki, kemudian di belakangnya itu laki-laki dewasa, yang ketiga itu anak kecil, baru perempuan. Lah, menata anak kecil ini bagaimana yang sebaiknya kalau misalkan aja semacam di masjid? Karena banyak anak kecil yang berada di depan, terus kemudian malah rame gitu. Atau dia harus di belakang, atau di sela-sela itu, di sela-sela yang dewasa. Di sini kalau sesuai yang kita ini ya, katakan itu yang dewasa di mana? Di depan, yang kecil di belakang. Kalau kepingin aman, ya kepingin aman, tetap laki semuanya di depan, yang di belakang anak kecil ada yang mengawasi beberapa orang, ada orang tuanya. Kalau misalkan orang tua itu bawa anaknya, ojo sebanyak ngarep, sebanyak agak belakangan sambil ngawasi anak. Karena kecenderungan mereka itu kumpul gitu, sama sesama anak selalu ramai. Gitu. Jadi kalau kumpul anak kecil tersebut selalu ramai, ya harus ada pengawasnya. Ya. Dan yang ngawasi orang tuanya atau orang yang ditakuti, misalkan sesi kebersihan masjid. Ojo rame, kablok gitu. Sehingga kalau pada tadi sudah takut ini Pak. Kafir rame dan orang itu ada di belakangnya, tapi rame. Awalnya kan gitu. Ya, yang penting anak ini sudah mau ke masjid, yang penting itu. Kalau anak ini sudah dijauhkan dari masjid, kamu sudah itu. Nanti akan apa? Ketika dewasa, tidak kenal masjid, tidak main masjid, malah gak cedek masjid, dekat dengan tempat-tempat maksiat, diskotik, ya, terus apalagi tempat-tempat mau bilang pindah itu malah kita yang dosa malah. Paham ya? Padahal Rasul mengatakan mengajarkan kepada sahabat kalau sudah mencontohkan ketika sholat itu bawa anak kecil supaya terbiasa ke masjid. Toh dia itu berada di masjid ramainya itu Pak berapa kali sih dan selamanya. Yang penting dia itu sudah tahu masjid tempat ibadah dan nanti dia akan cepat atau lambat dia akan paham sendiri dan dia akan mengkondisikan keadaannya sendiri. Buat balik? Oke. Kita sholat jamaah. Sholat pertama itu sudah penuh. Oke. Datang orang lagi. Oke. Dia sendirian. Oke. Apa perlu narik? Apa tetap Narik. narik? Untuk menemaninya. Karena kalau sholat sendirian di depannya full, dia tuh makmum terakhir ya, baru datang. Bagaimana sholat yang kita lakukan meskipun kita itu berjamaah itu hukumnya makruh. Kenapa? Di samping kanan kiri ini namanya syaitan. Syaitan kan bisa mewas-was, makanya ketika sholat itu imam itu diajarkan sesuai yang diarahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbihu indama bisolat. Luruskan softnya, rapatkan rapat supaya apa? Tidak ada celah untuk syaitan itu menggoda. Ketika sholat itu rapat, maka kemungkinan besar orang yang melakukan sholat dalam keadaan rapat tersebut banyak khusyuknya dibandingkan sholat yang sendiri. Terus sholat yang lubang tadi apa yang samping nggak bisa menutup apa tutup lubang? Yang mana? Kan depan ditarik. Berarti kan kosong. Yang kosong ini diisi sebelahnya. Diisi sebelahnya rapat. Jadi misalkan imam makmum banyak, di belakangnya sok tiga ada makmum berdatang sendirian, maka depannya ditarik dulu. Di tengah belakangnya itu kan kosong. Bagaimana nyata kosong? Rapat. Makanya kita membahas hukum ketika melangkah. Kita sudah membahas yang melangkah itu ada hukumnya yang tidak antaranya itu mengisi soft, merapatkan soft. Jadi semuanya itu balik. Masalahnya kalau yang jok depan nggak paham itu kan tetap lubang. Itu nggak ngaji. Ada yang nggak mau. Ada orang yang semacam itu. Jadi harus ditutup, ya, dirapatkan. Rasul mengatakan, "Sawu sufufakum, ya,
Fa'inna tasfiyah tersebut min tamamis sholat. Luruskan soft kalian, rapatkan karena lurus dan rapat tersebut termasuk dari kesempurnaan sholat. Sholat Anda kemudian sempurna, rapatkan. Kalau enggak, tidak sempurna. Makanya sunnah untuk menarik itu tadi supaya apa? Sholat kita yang kita lakukan itu sempurna. Untuk menarik. Salat rapat itu tadi gimana? Kan ada di satu masjid yang rapat itu kakinya. Tapi yang setahu saya itu hadis itu sampai bahunya nempel. Mana yang betul? Kalau misalkan ukuran kaki itu apa? Apa namanya? Jentik ya. Jentik ini kaki ini nempel dengan sebelahnya. Kalau sudah nempel sudah pasti ininya apa namanya? Rapat. Nempel. Enggak Ustaz, karena Dan direnggangkan gini, sering direnggangkan. Jadi sholatnya itu tidak sebahu tapi begini. Makruh. Nempel. Makruh. Karena jarak ketika orang itu sholat, jarak ketika sholat ininya, itu jaraknya apa? Sejengkal atau 2 jengkal. Kalau begini berapa jengkal? Makruh. Itu begini. Nanti kita tanggen. Apalagi ketika makanya sholat itu ada tata namanya, ada adabnya. Ketika sujud, kan sunahnya begini. Kalau orang mungkin senang guyon ya, atau boleh ke surah sehingga sebelahnya orang gini, bagaimana haram ini? Kalau sholatnya daksa, maka dia yang mengganggu ini dosa. Gara-gara dia sholatnya ini enggak daksa. Paham nih Gege? Berarti yang diprioritas sebetulnya ukurannya bahu ini sebetulnya. Ya bisa. Bahu kan, bukan nempel kaki gitu. Karena banyak yang saya sholat di masjid-masjid itu kakinya nempel tapi baunya berjarak. Betul. Ukuran penggangnya satu kaki dengan kaki itu dua jengkal atau 1 jengkal sudah cukup itu. Lebih dari itu kecuali sholat sendiri ya. Jangan sholat sendiri masuk siji sing kono nek sakar wis kok iso ya semacam itu. Artinya gini, terakhir kita Rasulullah SAW mengatakan akhirnya Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shallal ghada fi jamaah summa yadhkurullah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu as-samsu wa shalla rak'atain kana ajruhu ka ajri hajjin wa muhtamir wa fi riwayat tamat. Kata-kata Nabi Muhammad SAW penutup dari kajian kita ini, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kemudian iktikaf di masjid, yadhkurullah subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah wiridhan atau ngaji seperti hatta tatlu as-syams, sampai munculnya terbitnya matahari. Kemudian apa yang dilakukan? Summa sholat rak'atain, sholat 2 rakaat, yaitu sholat isra. Apa yang didapatkan bagi seseorang yang sholat isra? Kana ajruhu ka ajri hajjin wa muhtamir. Maka ketahuilah, siapa orang yang melakukan demikian, maka jangan disia-siakan, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan tersebut kemudian sholat sunat isra, maka pahala 2 rakaat, bukan 4, 2 rakaat, meskipun lurut 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umroh, tamat, sempurna, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penutup ngaji kita ini, mari kita habis ngaji ini sempatkan untuk sholat isra hanya 2 rakaat. 2 rakaat toh pahalane padha haji ambek umroh. Kita belum tentu bisa berangkat haji dan umroh, tapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih isyarat, kasih kabar gembira, mereka sholat haji umroh, sholat masih 2 rakaat. Paham ini? Sakit siapa lagi?
Mudah-mudahan ngajinya kita ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ngajinya kita ini, dengan barokah ngaji ini, setelah ini Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita, anak dan istri kita, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, istri yang solehah. Mudah-mudahan kesemuanya hajat kita semuanya dikabulkan, diterima oleh Allah, dilancarkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah nantinya setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah wa ala hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.